Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Nezatesia Ingrid, dan rekan saya, Saudari Haryani Tusadia. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami pada mata kuliah Hukum Zakat dan Wakaf yang berjudul tentang zakat binatang ternak, syarat, nisab, dan pembayarannya. A. Pengertian zakat ternak. Zakat adalah kewajiban seseorang terhadap harta yang berada dalam tanggungannya jika telah mencapai satu nisab. Kewajiban ini tidak berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk menunaikannya atau tidak, karena kemampuan ini adalah syarat untuk membayar zakat. Yang dimaksud dengan binatang ternak adalah unta, sapi betina, dan kambing. Sapi betina mencakup kerbau dan kambing dalam segala jenis. Para ulama sepakat dalam menetapkan wajib zakat terhadap binatang-binatang yang tersebut. Tetapi berselisih paham tentang binatang yang macam mana dari binatang-binatang itu yang terhadapnya diwajibkan zakat. Mereka semua sepakat menetapkan zakat wajib terhadap unta, lembu, kerbau, kambing, dan biri-biri. Kemudian kebanyakan mereka menetapkan bahwa binatang-binatang yang tersebut terhadapnya diwajibkan zakat jika binatang-binatang itu mencari makan sendiri dengan pengembalaan. Adapun jika diberi makan si pemilik umpamanya atau dipekerjakan, tidak ada zakat terhadapnya. Demikian pendapat Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad. Kata Imam Abu Hanifah dan Ahmad, binatang yang dikembala dalam sebagian tahun terhadapnya wajib zakat. Kata Asy-Syafi'i, binatang yang wajib zakat adalah binatang yang dikembala sepanjang tahun. Yang B. Syarat-syarat mengeluarkan zakat. Yang pertama, sampai nisab. Binatang ternak yang dikeluarkan zakatnya harus mencapai jumlah tertentu, yaitu sampai nisabnya atau batas minimal dikenakan zakat. Tidak hanya asal sudah mempunyai beberapa ekor sudah dikenakan zakat. Yang kedua, haul atau telah dimiliki selama 1 tahun. Binatang ternak itu dikeluarkan zakatnya sesudah mencapai usia 1 tahun. Ketentuan ini berlaku berdasarkan praktik yang telah berlaku yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, binatang gembalaan. Binatang gembalaan tidak sepenuhnya makanannya dari si pemilik karena setiap hari dilepas di lapangan dan tidak begitu memberatkan pemilik dalam pembiayaan. Dan dalam masalah pembiayaan, ini jelas berbeda dengan hewan yang hidupnya di kandang. Yang keempat, tidak dipekerjakan. Binatang ternak yang dipergunakan pemiliknya untuk kepentingan pemiliknya tidak dikenakan zakatnya, seperti untuk menggarap tanah pertanian, untuk angkutan, dan untuk mengambil air sebagai sarana irigasi. Pendapat di atas berbeda dengan pendapatnya Imam Malik yang mengatakan bahwa meskipun hewan ternak tersebut dalam kandang atau dilepas masih dikenakan zakatnya. Yang C. Jenis binatang ternak yang wajib dizakati dan nisabnya. Yang pertama, zakat unta. Apabila syarat-syarat diwajibnya zakat atas unta telah terpenuhi, maka dalam setiap 5 unta zakatnya adalah 1 kambing, dalam 10 unta adalah 2 kambing, dalam 15 unta adalah 3 kambing, dan dalam 20 unta adalah 4 kambing. Apabila jumlah unta mencapai 25 ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah unta betina yang berumur 1 tahun dan memasuki umur 2 tahun atau yang disebut bintu makhad. Dinamakan bintu makhad karena biasanya induknya telah hamil lagi, akan tetapi hamilnya induk tidak menjadi syarat dinamakannya anak unta tersebut sebagai bintu makhad. Apabila tidak ditemukan bintu makhad, maka boleh dibayar dengan unta jantan yang berumur 2 tahun dan memasuki umur 3 tahun, atau disebut juga dengan Ibnu Labun. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, apabila tidak ada unta betina yang berumur 1 tahun dan memasuki umur 2 tahun sebagai takat, maka dibayar dengan unta jantan yang berumur 2 tahun dan memasuki umur 3 tahun atau Ibnu Labun. Hadis riwayat Abu Daud.
Apabila jumlah unta mencapai 36 ekor, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah unta betina yang berumur 2 tahun dan memasuki umur 3 tahun atau disebut juga bintu labun. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini dari Rasulullah yang diantara isinya adalah apabila jumlah unta mencapai 36 hingga 45 ekor, maka zakat wajib dikeluarkan adalah unta betina yang berumur 2 tahun dan memasuki umur 3 tahun. Dua, zakat sapi. Kewajiban zakat sapi merupakan ketetapan nas dan ijma para ulama. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, setiap pemilik unta dan sapi, kambing yang tidak dapat menunaikan zakat dari ketiganya, maka pada hari kiamat yang akan datang kepadanya hewan ternaknya yang paling besar dan paling gemuk yang akan menanduknya dan menginjaknya. Diriwayatkan dari Ahmad dan Tirmizi dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa ketika Rasulullah mengutusnya ke Yaman, beliau memerintahkannya untuk mengambil zakat dari sapi, yaitu dari setiap 30 ekor sapi, zakatnya adalah 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun dan memasuki umur 2 tahun. Dan dari setiap 40 ekor sapi, zakatnya adalah 1 ekor sapi yang giginya sudah lengkap. 3. Zakat kambing. Dasar kewajiban zakat kambing adalah sunnah dan ijma. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan dari Anas Malik radhiyallahu anhu bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu menulis surat kepadanya ketika mengurusnya ke Bahrain. Yang diantara isinya adalah ini adalah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah kepada kaum muslimin dan yang memerintahkan Allah kepada Rasulnya. Hingga kata-katanya zakat wajib yang dikeluarkan dari 40 hingga 120 ekor kambing yang diberikan makan dari padang rumput umum adalah 1 ekor kambing. Apabila jumlah kambing mencapai 40 ekor baik domba maupun kambing biasa, maka zakatnya adalah 1 ekor domba berumur 6 tahun atau kambing yang berumur 1 tahun. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Suwaid bin Ghaflah. Ia berkata, pada suatu hari, salah seorang kepercayaan Rasulullah datang kepada kami dan ia berkata, kami diperintahkan untuk mengambil 1 ekor domba betina yang berumur 6 bulan dan kambing biasa yang berumur 1 tahun.